selama 1 semester pemerintah lebih sedikit membayar dibandingkan masuk. Berarti jumlah utang baru itu lebih besar dari cicilannya. Cukup unik ini. Padahal defisit bertambah. Kok utangnya malah rencananya tidak sebanyak semula? Nah, ternyata kuncinya adalah yang disebut dengan pembiayaan lainnya. Semula pembiayaan lainnya 52 triliun menjadi 151 triliun, 152 triliun. Rupanya pemerintah akan menambahi duit dari berangkas yang namanya saldo anggaran lebih. Saya tidak tahu ini bagaimana proses politiknya. Harusnya itu hanya boleh kalau disetujui oleh DPR. Dan karena APBN adalah undang-undang, saya tidak tahu nanti pakai perpu atau bagaimana, atau DPR diam saja, saya tidak mengerti ini. Akibat ngambil duit dari berangkas 100 triliun, bisa utangnya tidak jadi sebanyak semula. Ini strategi sampai bulan Juli ini. Yang terjadi nanti apa? Ya tidak tahu, disebutnya outlook dan prognosis. Dari informasi yang diberikan kepada kita publik melalui dokumen APBN kita edisi Juli yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan dinyatakan rilisnya oleh Ibu Sri Mulyani, ditambah dengan laporan pemerintah kepada DPR tentang realisasi 1 semester, isinya sama ya, dalam angka-angka yang tertentu sama, tetapi dokumen realisasi 1 semester lebih panjang sehingga kita bisa lebih menelisik. Nah, saya ambilkan saja satu tabelnya sekaligus mereview sesi kita sebelumnya. Kita sudah melihat pendapatan negara yang ini ya, yang ini perbandingan terhadap 2023, yang ini 2.802 sudah direalisasi 47,1%-nya. Belanja direalisasikan 42%-nya dan seterusnya. Nah, fokus kita sesi kali ini bukan pada pendapatan belanja dan suruh defisitnya, tetapi karena defisit 77 ini itu konstruk pembiayaannya bagaimana? Pembiayaan itu artinya adalah upaya untuk menutupi, mengatasi defisit tersebut. Cuma dalam pembiayaan ini, jadi definisi asli pembiayaan itu sebenarnya kalau ada pendapatan, ada belanja, lalu defisit karena belanjanya melebihi pendapatan, maka dicari pembiayaannya. Mungkin bahasa sehari-hari dicari untuk menutupinya. Menutupi sehari-hari itu kan bisa berutang, bisa jual aset kan begitu. Atau nagih-nagih apalah yang kita sisa, tetapi karena akuntansi pemerintahan ini lebih harus berdasarkan aturan main dan ada nomenklaturnya, kemudian pemerintah membuat nomenklatur pembiayaan anggaran. Karena pembiayaan anggaran itu tidak hanya yang bersifat menerima itu utang ya, atau menjual aset sehingga dapat, tetapi ada yang disebut pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban pinjaman, nah ada lagi pembiayaan lainnya. Pembiayaan utang itu artinya adalah pemerintah melakukan pembayaran pokok, tapi juga menarik utang baru. Jadi kalau di sini nilainya berapa nih? Positif 214,7 triliun selama 1 semester. Artinya pemerintah ngutang lebih banyak dari bayar utang lamanya. Kalau dia negatif berarti bayarnya lebih banyak. Kemudian pembiayaan investasi bertanda kurung ini berarti pemerintah mengeluarkan. Pembiayaan investasi itu antara lain adalah penyertaan modal negara kepada BUMN, bisa juga kepada badan lain. Nanti kita telisik. Pemberian pinjaman, pemerintah memberikan pinjaman, lalu pemerintah juga melakukan kewajiban penjaminan, tapi kebetulan sampai realisasinya ini belum ada. Rencananya 800 miliar, tapi belum direalisasikan. Nah, yang menarik adalah nanti yang disebut dengan pembiayaan lainnya. Ini direncanakan 52 triliun. Apa itu? Yang paling utama, atau bahkan biasanya hampir seluruhnya adalah mengambil dari saldo anggaran lebih, SAL namanya. Jadi itu adalah ngambil duit di berangkas untuk menutupi kekurangan. Kan tadi tidak hanya utang, 52. Ini gambaran umumnya. Nah, kita telisik lebih jauh, khusus utang. Nah, ini kan tadi ini ada utang nih kan, pembiayaan utang. Kita lihat yang khusus pembiayaan utang. Nah, ini ada tulisan surat berharga neto. Perbandingan ini semester 1 2024, ini semester 1 2023. Surat berharga neto 206 triliun. Nah, hati-hati ya, surat berharga neto itu artinya pemerintah memperoleh uang dari menerbitkan itu berutang lah. Istilah kerennya menerbitkan SBN. Sebenarnya pemerintah berutang melalui SBN. Tetapi pada saat yang bersamaan selama 6 bulan, pemerintah juga bayar SBN yang jatuh tempo, yang sudah harus dilunasi. Nah, ini netonya, selisihnya. Nah, begitu juga dengan soal pinjaman. Misalnya pinjaman luar negeri neto 6,6. Menarik ini. Judulnya pinjaman luar negeri neto
kok malah bersifat positif 6,6. Artinya selama satu semester pemerintah lebih sedikit membayar dibandingkan masuk. 6,6 itu berarti jumlah utang baru itu lebih besar dari cicilannya. Tapi di masa-masa sebelumnya utang luar negeri ini sering bersifat negatif, artinya pemerintah lebih banyak membayar cicilan dibandingkan menarik utang baru, dan seterusnya lah. Nanti kita lihat lagi. Tadi saya sudah katakan, pembiayaan utang ini ringkasannya, ini dari APBN kita, yang tadi dari realisasi, nilainya kan 214,69, yang khusus SBN 206,18, yang bersifat pinjaman 8,51. Neto itu artinya narik utang baru dikurangi bayarnya 206. Nah, untuk membuktikan bahwa 206 ini adalah neto, ini saya tampilkan pemerintah berdasarkan dokumen tadi juga, berdasarkan dokumen realisasi, bukan APBN kita ya, APBN kita tidak menyajikan ini. Jadi dua dokumen nih dalam sesi kajian kita ini. Selama 6 bulan ini berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kali melakukan lelang ya, lelang ataupun penjualan surat utang negara. Kalau saya sebut surat utang negara itu SBN yang non syariah. Non syariah maksudnya SBN biasa gitu ya, SUN namanya. Nah, lihat ini yang biru ini menunjukkan nilai yang diperoleh, yang merah ini marun ini orang yang menawarkan. Jadi ini data yang dipakai yang biru. Kalau kita jumlahkan ini kurang lebih nilainya sekitar 260 triliun. 260 triliun berarti pemerintah menerbitkan 260 kan. Nah, ditambah dengan yang syariah. Syariah ini biru itu kurang lebih 110 120, berarti selama satu semester pemerintah sudah menerbitkan SUN kurang lebih 120 ditambah 260 380, kurang sedikit dari 380. Tapi tadi bersihnya 206. Berarti kan yang selebihnya itu adalah membayari utang yang lama. Pembiayaan utang namanya. Ini kalau saya kembalikan lagi kepada perakiraan, ini realisasi lagi. Realisasi yang ini outlook-nya, maka di sini ada perakiraan terhadap defisit. Tadi saya ulangi di sesi dulu, sebelum sesi ini kita pernah membahas bahwa realisasi, kemudian perakiraan semester 2, lalu pemerintah memperakirakan sepanjang tahun, diperolehlah angka. Menurut pemerintah sendiri, defisitnya akan meningkat dari 522 menjadi 609, kurang lebih 90 triliun kan. Nah, logikanya kalau defisitnya bertambah, pembiayaan utangnya bertambah kan. Pengertian pembiayaan utang itu adalah berutang untuk menutupi defisit gitu loh, sederhana bahasa ini. Tetapi benar nggak demikian? Nah, mari kita lihat bahwa pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, sebelum saya ke pembiayaan utang, nanti kita akan ada bahas sendiri, tapi bolehlah untuk supaya kita tidak confuse ya, supaya tidak tertukar kalau disebut pembiayaan itu tidak hanya utang, tapi bisa pengeluaran. Utang kan penerimaan cenderungnya, penerimaan dari duit utang. Kalau pembiayaan, salah satunya adalah biaya investasi kepada BUMN. Berarti pemerintah keluar duit, pengeluaran, tapi bukan belanja. Ini mungkin kita perlu lebih cermat ya, pembelajar yang masih baru. Beda, belanja itu salah satu jenis pengeluaran. Kalau pengeluaran lebih luas dalam istilah APBN, karena ada pengeluaran yang sifatnya investasi. Nah, dihitung-hitung seperti itu, maka kita fokus kepada pembiayaan utang. Pembiayaan utang semula direncanakan 648, tetapi menurut pemerintah mereka akan merealisasikan 553. Cukup unik ini. Tadi dari diskusi kita awal, padahal defisit bertambah. Kok utangnya malah rencananya tidak sebanyak semula. Nah, ternyata kuncinya adalah yang disebut dengan pembiayaan lainnya. Semula pembiayaan lainnya 52 triliun menjadi 151 triliun, 152 triliun. Rupanya pemerintah akan menambahi duit dari berangkas yang namanya saldo anggaran lebih. Saya tidak tahu ini bagaimana proses politiknya. Harusnya itu hanya boleh kalau disetujui oleh DPR. Dan karena APBN adalah undang-undang, saya tidak tahu nanti pakai perpu atau bagaimana, atau DPR diam saja, saya tidak mengerti ini. Tetapi harusnya ini signifikan ya nambahi. Nah, akibat ngambil duit dari berangkas 100 triliun, bisa utangnya tidak jadi sebanyak semula. Nah, sebanyak semula itu namanya pembiayaan utang. Nah, ini angka-angka ini menjelaskan hal demikian. Tetapi kita para pembelajar ekonomi nanti harus mencermati satu-satu ini.
masing-masing item ini. Misal tadi ini selisihnya 90 ya. Jadi maksudnya rencananya 648, kemudian dirubah menjadi 553. Bukan dirubah, di perakiraan perubahannya begitu. Kan cuma berkurang 90. Padahal defisit bertambah. Mestinya kan kalaupun ada tambahan 100 dari brankas, dari SAL, tetap kurang ini. Oh, ternyata ada yang dikurangi dari biaya investasi ini. Misalnya BLU. Semula direncanakan 41, berubah menjadi 31. BLU ya. BLU itu beda dengan BUMN. BUMN itu kekayaan negara dipisahkan seperti jadi Pertamina, PLN, bank. Kalau BLU itu Badan Layanan Umum itu masih berada langsung di pemerintah, di kementerian-kementerian atau dimanapun. Jadi BLU itu tetapi dia tetap dapat PMN, beberapa BLU yang besar ya. Nah, begitu juga ada yang dikurangi adalah pembiayaan investasi lainnya. Dari 65 menjadi 37. Ini menarik nih, investasi lainnya ini salah satu nanti yang harus kita pelototi terkait dengan pendidikan. Jadi mungkin BLU juga ada BLU kebudayaan, BLU pendidikan ya, LPDP dan sebagainya. Nah ini kelihatannya hanya tabel, sebenarnya di balik ini kalau kita studi nanti lebih serius, itu kita berhak sebenarnya untuk lebih kritis kepada pemerintah dan mestinya DPR lebih kritis. Tapi untuk sesi kali ini kita cukup ingin mengatakan pemerintah mati-matian merubah rencana investasinya, dia kurangilah rencana investasinya kalau dari grafik ini. Kemudian diambil dari brankas saldo anggaran lebih, sehingga dia menambah utang rencananya tidak sebanyak semula. Ini strategi sampai bulan Juli ini. Yang terjadi nanti apa ya tidak tahu, disebutnya outlook dan prognosis. Saya ingin katakan pada saudara-saudara para pembelajar ekonomi, kalau situasinya normal 6 bulan ke depan, kelihatannya ini adalah skenario yang masuk akal. Tapi kalau di 3 bulan ke depan ada goncangan-goncangan ekonomi, ini bukan skenario yang wajar, bisa bahaya ini nanti. Akibat dari APBN yang seperti itu, kita diinformasikan. Salah satu tentu dampaknya adalah utang. Jadi kata pemerintah, per 30 Juni 2024, itu utangnya sebanyak 8.444,87 triliun. 8.445 kita bulatkan ya. Dan sebagai perbandingan akhir tahun kemarin kan baru 8.143. Berarti sudah naik sekitar 300 triliun kan selama 6 bulan ini. Dirinci nih, ada utang yang berupa SBN, ada yang berupa pinjaman. Yang tadi adalah arus per 6 bulan, ini adalah akumulasinya. Padahal tadi kita lihat pembiayaan utang hanya 200-an triliun, kenapa bertambahnya lebih kan? Bertambahnya 300 kan? Apa sebabnya? Nah, ini penjelasannya. Karena utang pemerintah itu ada yang valuta asing, ada yang pinjaman luar negeri, kebanyakan valuta asing. Nah, sementara utang dinyatakan dalam rupiah. Jadi posisi 31 Desember 2023 dibandingkan 30 Juni 2024, selain karena memang benar-benar menambah utang bersih itu neto, karena ada yang dibayari, ada yang diutang baru, tetapi ada juga yang diakibatkan oleh perubahan kurs atas utang lama. Sehingga dinyatakan rupiah kan, misal kita sajalah sebagai perorangan punya utang $1.000, ya kalau kursnya 15.000 kan utang kita ya 15 juta kan. Kalau ternyata kursnya jadi 16.000, utang kita jadi 16 juta. Ini kira-kira begitu. Nah, maka saya sebagai pembelajar ekonomi buat perakiraan. Ini data posisi utang yang real sampai akhir 2023, 8143 ya. Tetapi saya menduga di akhir tahun nanti 8.850. Nah, sekarang baru 8.445 ya, masih kurang 400 triliun kan. Bagaimana saya menduga itu? Satu, tadi kan ada rencana pemerintah melakukan pembiayaan utang. Ini waktu saya nulis ini masih belum tahu kalau pemerintah merencanakan nurunin. Semula kan rencanakan 648. Berarti kan selama setahun ada tambahan 650 ditambah dengan perubahan kurs. Maka 8145 ditambah 645 ditambah perubahan kurs, saya menduganya 8.850. Tetapi pemerintah mulai melakukan beberapa treatment anggaran, ngambil duit di brankas sehingga dia bisa menekan
rencananya menekan utang mungkin ini hanya 8.800 ya. Tapi bergantung pada kurs dolar. Perhitungan pemerintah sementara ini adalah di akhir tahun nanti. Yang penting di akhir tahun kalau di 31 Desember 16.000. Kalau 16.500 maka angka saya akan berlaku kembali. Tapi apapun ceritanya, yang penting kita para pembelajar ekonomi tahu nih asal-usul utang itu terutama sekali karena belanja lebih besar dari pendapatan. Karena dia berlangsung terus-menerus, maka utang terus bertambah. Posisi utang pun bertambah. Tinggal tambahannya dengan PDB cepetan mana. PDB itu produk domestik bruto. Kalau dia kecepatan nambahnya sama, rasionya tetap. Nah, tetapi yang terjadi selama era Presiden Jokowi ini, laju tambahan utang ini lebih lambat dari laju PDB, akibatnya rasionya naik. Nah, cuma nampaknya untuk di tahun 2024 ini, kemungkinan laju kenaikan utang dengan PDB itu setara, sehingga nanti rasionya tetap kan, tidak banyak berubah. Tapi bukan berarti utangnya tidak berubah. Saya ingin menutup uraian ini, semua baik itu gambaran pemerintah maupun ulasan saya, masih mengasumsikan perekonomian 6 bulan ke depan tidak terjadi hal-hal yang luar biasa. Membaik atau memburuk secara perlahan saja. Kalau pemerintah selalu bilang tadi terjaga, kondisinya baik, saya mungkin kondisinya tidak baik-baik saja. Perekonomian tidak tumbuh dengan baik, tidak merata, dan macam-macam daya beli tidak meningkat pesat, tetapi masih wajarlah penilaian itu. Masalahnya adalah kalau terjadi goncangan, resesi, atau krisis yang berasal dari luar, kemudian kita tidak punya daya tahan yang lemah dengan APBN seperti ini, maka rasio dan apapun akan berubah dengan drastis.